sekarang kita masuk ke sifat selanjutnya. Kalau tadi udah ada sifat bilangan berpangkat bulat positif, sekarang ada sifat bilangan berpangkat 0. Masih ingat? Bunda kasih nama di sini sifat yang ke-6 ya. Sifatnya yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap angka berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Nah, berikut contohnya. Di sini ada 4 pangkat 0, terus ada min 3,27 pangkat 0, terus ada X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, katanya jika X tidak sama dengan 0. Kenapa X-nya nggak boleh 0? Karena kalau X-nya 0 berarti akan menjadi 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Jadi nggak boleh X-nya 0 gitu ya. Sama juga dengan A tambah B pangkat 0 nih. Katanya A plus B-nya nggak boleh 0 juga. Kenapa? Ya karena A pangkat 0 nanti jadi 0 per 0. 0 per 0 hasilnya tidak terdefinisi juga. Jadi nggak boleh. Terus ini juga nih, A per B pangkat 0. A-nya nggak boleh 0, B-nya juga nggak boleh 0. Sama, hasilnya juga bakal tidak terdefinisi. Jadi angka berapapun boleh, tapi jangan sampai A-nya 0, B-nya 0 gitu maksudnya. Jadi ada syaratnya ya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya nih, sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, bentuknya seperti ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti nanti kalau misalkan nih, untuk contohnya nih, kalau kalian punya 5 pangkat min 2 itu bakal jadi pecahan ya jadinya 1 per 25. 25 itu dari 5 pangkat 2 begitu. Ada lagi contohnya 1 per 5 pangkat min 2. Nah, di sini Bunda jadiin nih 1 per 5 nya jadi 5 pangkat min 1. Kebalikan dari sifat ya. Boleh kan? Nah, karena yang dimintanya adalah pangkat positif, nah Bunda kaliin dengan pangkat min 2. Jadinya hasilnya 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Atau kalian boleh pakai cara ini. Kan 1 per 5 pangkat min 2. Berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. Ini jadi 1 per lagi 25. Karena 5 pangkat 2 ya. Terus sama dengan 1. Karena ini per, berarti kan maksudnya bagi 1 per 25. Kalau bagi berarti bisa jadi kali dong. Jadi 25 per 1. Hasilnya 25. Nah, begitu. Bisa ya? Oke, sekarang bagaimana dengan soal berikut ini? Nah, di sini udah ada bentuk suatu pangkat. Nah, kita disuruh untuk menulis tanpa tanda kurung dan menggunakan pangkat positif. Kita gunakan sifat yang tadi sudah Bunda jelaskan ya, sifat untuk bilangan bulat negatif. Nah, pertama sekali kita harus membuka dulu tanda kurungnya. Nah, karena bentuknya di sini ada pangkat 4, kita harus memangkatkan X pangkat 5 ini di pangkat 4 dikali Y pangkat min 2 pangkat 4 lagi. Terus X pangkat min 3 dan pangkat 4. Nah gini, kita kalikan dulu, hasilnya adalah X pangkat 20 Y pangkat min 8 dan X pangkat min 12 Y pangkat 8. Nah seperti ini. Setelah itu baru kita gunakan sifat. Nah di sini katanya bentuk tulis dalam menggunakan pangkat positif. Berarti yang X ini karena sukunya sama, variabelnya sama, kalau misalkan dia bentuknya pembagian kan jadinya seperti ini ya, 20 dikurang min 12. Nah gini kan, karena bentuknya pembagian. Nah terus dikali Y min 8, karena dia pembagian jadi kurang 8. Nah seperti ini. Jadinya X pangkat 20 ditambah 12 nih, jadinya 22, Y jadinya min 16. Terus ditulis dalam pangkat positif. Y kan pangkatnya negatif. Nah, kita jadikan pangkat positif. Kita tulis seperti ini. Nah, gimana? Bisa?
Oke, untuk yang sifat ke-8, ini sifat yang terakhir, itu mengubah bentuk akar menjadi pangkat. Yang tadinya bentuknya akar nih, A pangkat M, akar N, itu bakal menjadi A pangkat M per N. Nah, pangkatnya bisa jadi aja pecahan, bisa jadi aja bilangan bulat, atau bilangan asli, dan lain-lain gitu. Nah, contohnya di sini akar 4 dari X pangkat 3. M-nya yang mana tadi? M-nya itu yang di sini, yang di dalam akar. Ini M. Akarnya itu N. Nah, kalian jangan kebalik ya ini ya. Ini jadinya X pangkat 3 per 4. Contoh berikutnya. Akar 6 dari 27. Nah, 27 itu Bunda jadikan bentuk eksponen 3 pangkat 3. Nah, terus kita jadiin bentuk pangkat nih si akarnya. Jadi seperti ini. Jadi 3 pangkat 3 per 6. 3 per 6 itu kan belum sederhana bentuknya. Kita sederhanain. Jadi 3 pangkat 1 per 2. Atau kalian boleh lagi menggunakan cara seperti ini. Jadi 27 itu kan pangkatnya 1. Berarti jadi 27 pangkat 1 per 6. Terus dari 27 baru kalian jadiin eksponen 3 pangkat 3. Nah, kita kaliin nih. Ini kayak sifat berapa nih ya? Nah, jangan lupa ya, nanti dilihat lagi. Ada di sifat berapa nih yang kita pakai. Berarti ini tinggal kita kaliin ya. Jadi 3 per 3-nya sama 6 dicoret aja. Jadi 1 per 2. Gitu. Nah, gimana? Bisa? Nah, berikut bagaimana dengan soal berikut ini? Bunda punya contoh yang lain di sini. Katanya tuliskan dalam bentuk akar yang paling sederhana. Pertama, akar XY-nya ini kita jadikan dulu pangkat pecahan. Berarti jadinya XY pangkat 1 per 2. Kenapa 1? Karena XY ini kan pangkatnya itu dianggap 1 ya, karena 1 kan biasanya pangkat menjadi tulis, sedangkan akar itu adalah akar 2, makanya jadi 1 per 2 dikali dengan X pangkat 3 Y pangkat 5. Nah, dalam kurung 1 per 4. Kenapa 1 lagi? Karena Bunda mengurung ini nih, dikurung, dan jadinya ini 1 per 4, boleh seperti itu. Nah, baru kita kalikan pangkatnya. Jadi begini. Nah, seperti ini. Kalau gitu kita tinggal menjumlahkan pangkat yang basisnya sama. X berarti setengah ditambah 3 per 4. Sedangkan Y sama dengan setengah ditambah 5 per 4. Nah, kita samakan dulu nih pecahannya, penyebutnya ini kita samakan. Kenapa? Karena di sini beda ya penyebutnya. Nah, kita samakan. Didapatlah hasil segini. Nah, gini ya. Ini 10 per 8, ini 14 per 8. Kita sederhanakan jadinya 5 per 4, Y-nya 7 per 4. Tapi nih di sini mintanya dalam satu bentuk akar. Karena ini sama-sama pangkat 4, kalian bisa nulisnya seperti ini. Ini pangkat 5, ini pangkat 7. Ini adalah 1 per 4. Jadinya X pangkat 5, Y pangkat 7 akar dari 4. Nah, begitu. Gimana? Bisa dipahami? Oke, itu tadi sifat-sifat eksponen yang kita pelajari di semester 1 ini. Jadi semuanya ada 8 sifat ya. Nah, Bunda harap kalian bisa menghafalkannya berdasarkan urutan-urutan yang sudah Bunda jelaskan, dan juga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, kalau gitu silahkan kalian lanjutkan dengan latihan. Itu dulu materi kita di minggu pengetahuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.